Halo, selamat datang di konten lainnya dari podcast Arya Shit. Jadi, sekarang gue mau nge-review albumnya Flume, yang berjudul High Disease Flume Mixtape. Iya, gue tahu ini album udah tahun kemarin, rilisnya. Dan gue mau nge-review ini karena ya ini salah satu album yang paling gue suka. Gue nggak tahu kenapa, dari worknya Flume yang sebelum-sebelumnya, album ini yang paling gue suka. Bahkan yang Skin pun yang masuk ke Grammy, gue kurang menikmati Skin, nggak tahu kenapa ya, gue kurang menikmati Skin. Tapi album yang sekarang nih yang, eee High Disease Plum gue nikmatin banget parah, makanya gue mau nge-review sekarang. Jadi di sini Vlum, gue suka banget dia kembali dengan setelah Skin gitu ya. Setelah Skin kan Skin 2016, 3 tahun setelahnya Vlum mengeluarkan album High Disease Vlum ini dengan sound-sound yang fresh, yang Vlum banget, eksperimental, dan nyampe di branding sama dia Hi, this is Flume. Jadi album ini tuh menggambarkan Flume banget gitu. Jadi ya kita langsung aja ke album reviewnya. Dari lagu yang pertama, Hi, this is Flume. Ini kan intronya nih. Intronya bagus banget. Intronya cuma si Flume bilang bahwa Hi, this is Flume. Hi, this is Flume, terus sama dia nge-shout out eh, artwork dia dibuat sama siapa gitu. Gua kurang denger. Ya, pokoknya dia kayak menekankan bahwa album yang bakal lu denger ini adalah Flume banget gitu. Jadi hi, this is Flume gitu. This is Flume. Album ini Flume banget gitu. Masuk ke lagu yang kedua, judulnya Ekdisis. Ini ya bacanya bener gak sih? Ekdisis, Ekdisis ya, nggak tahu lah itu. Pokoknya di sini bassnya gue suka banget. Terus gue cukup bingung ini gue cukup bingung ini future bass atau trap sih sebenarnya. Ya beatnya tuh kayak trap, cuma ya emang karena Flume itu adalah salah satu pencetus future bass dulu waktu 2013 pas dia ngeluarin remix lagu yang UNI, ya UNI kalau nggak salah, atau UNI, yang lagunya Disclosure itu disebut-sebut sebagai cikal bakal adanya genre future bass. Jadi gue nggak tahu ini tuh sebenarnya future bass atau trap, tapi kayaknya sih trap ya. Tapi nggak tahu, mungkin future bass. Ya, masuk ke lagu yang ketiga, High Beams feat Slow Tie. Di sini beatnya gue suka banget, dan rapnya dari Slow Tie juga bagus, jadinya menambah kesan dari si beat itu sendiri. Dan gue ngerasa kayak di lagunya tuh ada kayak perpindahan mood gitu. Jadi pas ada rapnya Slow Tie itu eh, jadi agak dark dan rap banget gitu jadinya. Pas pas selesai rap jadi cerah lagi. Itu bagus banget sih. Masuk ke lagu yang keempat, Jewel. Seperti biasa Jewel ini stylenya Flume banget, cuma gue suka pas ada elemen kick atau tom gitu yang nendang banget, yang tong di kuping. Itu tuh aduh, nggak tahu kenapa nikmat banget. Flume tuh paling bisa tuh masukin elemen-elemen kayak gitu. Itu suara tomnya atau kick itu gue nggak tahu, eh, yang keras banget itu. Lu juga pasti nanti denger kalau udah lu denger lagunya. Itu bagus banget. Terus di tengahnya kayak ada orang India nyinden, India nyinden. Pokoknya ada kayak ada orang yang nyinden gitu di tengahnya, terus di distorsi. Itu juga bagus banget, feelnya kayak agak dark gitu. Oke, masuk ke lagu yang kelima. Ini gue nggak bisa eh nyebutin lagunya, terus gue juga nggak bisa nulis lagunya. Pokoknya itulah, dia kayak apa sih, kayak teks-teks dari zaman dulu gitu.
Iya pokoknya gue nggak tahu itu dia pakai teks apaan. Ini mungkin isinya cuma cuma suara di reverse terus dikasih efek-efek doang sih. Ya mungkin bisa dibilang ini interlude-nya kan, kalau di album tuh biasa ada interlude-nya. Ya mungkin ini interlude-nya gitu, gua nggak tahu. Masuk ke lagu ke-6, Dreamtime. Ini feel-nya ya kayak di padang pasir gitu dengan ketokan kayak tukang cuanki. Terus pas memang pas dengan judulnya tuh yang Dreamtime. Emang rasanya kayak di mimpi aja dengan ada suara-suara kayak suara-suara bidadari gitu. Nggak tahu itu vokal-vokal. Pokoknya suara-suaranya kayak berasanya tuh ke suara-suara bidadari gitu. Terus masuk ke lagu yang ketujuh, Is It Cold in the Water. Ini di sini Flume sama Eprom ini ngeremix lagunya Shopee yang ada di albumnya Shopee yang berjudul Oil of Every Purse and Insights, ya pokoknya itu. Gue suka banget sama dropnya. Ini kayaknya yang ngurus dropnya tuh si Eprom deh. Tapi tapi ada Flume-nya juga gitu. Jadi gue nggak tahu nih. Jadi kayaknya sih emang mereka jadi kerjanya nggak dipisah-pisah gitu. Kayaknya emang mereka beneran ngerjain berdua di studio. Jadi kayak aduh ini dropnya enakan kayak gini nih, terus dimasukin ini. Jadinya gue kurang tahu ini dropnya Eprom atau Flume. Yang jelas mereka berdua emang keren. Lu harus cek juga sih Eprom bagus banget lagunya. Masuk ke lagu ke-8, How to Build a Relationship with JPEG Mafia. Ini salah satu favorit gua di album ini. Rapnya JPEG Mafia di sini bagus banget. Kayak gue jadi ngerasain feel si lagunya. Terus yang bikin gua kaget di tengahnya tuh pas ada flash beam gitu. Nah, itu cuma flash beam doang sampai akhir, terus mulai mengecil itu bagus banget sih. Terus pas setelah flash beam itu si JPEG Mafia kayak disuruh ngomong asal aja gitu. Dan yang paling kocak yang pas don't call me unless I give you my number. Terus sama suara ketawanya dimasukin juga dong, anjir, sama si Flume. Ngapain coba itu sini bagus banget sih. JPEG Mafia sama Flume di sini. Masuk ke lagu yang ke-9, judulnya Wormhole. Di sini Wormhole disebut-sebut sebagai yang paling eksperimental oleh beberapa komentar YouTube di album ini. Walaupun Flume-nya sendiri itu sudah eksperimental, tapi menurut orang Wormhole menjadi yang paling eksperimental gitu di album ini. Gua kalau ngelihat dari pas pertamanya emang eksperimental banget, tapi ya ini Flume gitu. Flume adalah definisi dari eksperimental gitu. Gimana gitu ya, emang eksperimental. Wormhole tuh bagus banget sih. Terus masuk ke lagu ke-10, itu Voice feat Shopee lagi yang tadi sama Kuchka. Awalnya ya bikin kaget dan keras banget gitu. Nyanyinya enak, di tengahnya dihantem lagi, keras lagi. Jadi kayak beatnya yang keras gitu. Terus di tengahnya nyanyi, terus dihantem keras lagi beatnya. Di akhirnya ada suara suling dong. Gue kira ini tadinya lagu kondangan Sunda tapi di remix sama Flume gitu, anjir kata gue. Ya tapi bagus, enak nih. 11, masuk ke lagu 11, Mood gitu. Mood di sini emang mood banget. Jadi bikin mood banget. Scene di awalnya keras banget kayak dan harsh gitu. Terus masuk ke tengah ya chill gitu. Emang mainin mood banget gitu. Terus abis chill ya dihantem lagi pakai scene yang harsh tadi yang di awal. Itu bagus. Masuk ke lagu yang 12, Upgrade. Ini pertamanya cuma ya doang, ya udah kayak orang diomelin guru gitu, tapi
di tengahnya ngebeat gitu, ngebeat dan seterusnya enak. Masuk ke lagu 13 71M3. Ini disebutnya Jime atau apa sih 71M3. Kick di awalnya gue suka tuh, terus masuk ke vokal itu chill banget, dan pastinya ini sungguh eksperimental. Lagi-lagi ini Flume gitu. Dan masuk ke lagu 14 Vitality. Gila, ini kayak Fatality tapi kebagian vital gitu. Vitality. Ini mantep banget dari beatnya yang hard tapi enjoyable gitu. Jadi hard tapi masih bisa kita joget gitu dengan beatnya. Di tengahnya baru dia pakai lead yang agak hard banget gitu, kayak seng gitu, kayak ya lu tau kan seng yang buat di atas rumah gitu. Iya pakai yang gitulah pokoknya. Itu bagus, terus masuk lagi ke scene di awal yang bikin enjoyable tadi, itu enak. Masuk ke lagu 15, judulnya Daze 2200 jam 10 malam nih. Daze 10 malam. Ini beatnya enak dan ada suara kayak vokal nyinden India yang tadi ada di Jewel tuh, ya mirip-mirip kayak gitu. Itu gue nggak tahu nyinden India atau suara trompet India gitu ya, pokoknya yang tadi dipakai di lagu Jewel dipakai lagi di lagu ini gitu. Cuma enak banget sih lagunya. Masuk ke lagu ke-16 Amber. Nah, Amber ini adalah salah satu lagu kesukaan gua di album ini, karena dia nggak kalah eksperimental dari Wormhole tadi, ditambah ada kayak moment of silence gitu, terus cuma dikasih suara synth sama kayak biola gitu. Gitu. Jadi kayak nggak ada suara apa-apa, cuma suara synth, terus ada suara biola, terus lama-lama makin megah gitu. Terus balik lagi ke trap dengan synth yang megah itu tadi. Jadi keren sih Amber ini. Masuk ke lagu terakhir ya, yang ke-17 itu lagunya judulnya Spring Fit Eprom lagi. Di sini Flume fit sama Eprom lagi. Drop pertamanya emang simple banget kayak terus masuk ke drop kedua itu udah bagus. Maksudnya dari yang pertama nih gue liat anjir kayak simple banget tapi enak gitu. Terus makin kesini kata gue oke ini emang bagus banget kata gue. Dan ini lagi-lagi gue bingung ini Eprom atau Flume yang ngerjain drop atau breaknya atau verse-nya dan lain-lain. Cuma ya emang mereka emang iya yang kayak gue bilang tadi, mereka mungkin ngerjainnya di studio berdua gitu. Terus berarti yang ada Eprom tuh 3 lagu ya tadi ya. Iya pokoknya dia ngerjain 3 lagu di studio gitu. Terus di breaknya enak kayak ada vokal gitu, nyanyi gitu, cuma kayak di layar pakai suara suling gitu, nggak tahu deh pokoknya kayak suara suling gitu dikit-dikit. Mantep. Oke, segitu aja review album Flume yang High This Is Flume ini dari gua. Gue suka banget sama album ini karena ya seperti yang gue bilang di awal, ini albumnya tuh setelah 3 tahun para fansnya Flume itu ditahan-tahan untuk ngeluarin album gitu. Sempet ngeluarin EP juga, tapi sebelum album ini EP yang Quits itu yang bareng Reo Kragun itu bagus juga. EP-nya itu EP yang paling gue suka karena tiga-tiganya bagus lagunya. Dari situ keluar album ini, dan dengan style Flume yang Flume banget, fresh, scene yang fresh, sangat eksperimental dan lain-lain. Gue suka banget. Mungkin segitu aja review dari gue paling suka di album ini tuh yang tadi Amber, terus How to Build a Relationship, sama Egg Disease. Itu
gue waktu nyetel Ekdisis di rumah pakai pakai sound yang full bass gitu, volumenya gede, itu mantep banget sih, serius lu harus cobain. Oke, eh, sampai ketemu di oh gue menilai album Flume ini, aduh gue suka nggak enak nih kalau menilai gini. Hmm, nggak usah ada penilaian lah ya, jadi lu bisa menilai album ini sendiri gitu. Gue cuma menyampaikan bagaimana opini gue soal album ini dan soal lagu-lagu yang ada di dalamnya. Jadi yang menilai itu balik lagi ke lu semua gitu. Album ini bagaimana? Kalau menurut gue album ini bagus banget, karena ini gue salah satu fansnya Flume juga. Oh iya, gue juga waktu itu pengen beli album ini, cuma gue nggak tahu waktu gue pengen check out dia nggak ada Indonesia, nggak ada pilihan Indonesia gitu. Jadinya gue bingung mau nyari album ini di mana, padahal gue pengen banget album ini. Oke, segitu aja mungkin podcast dari Arya Shit. See you next time. Bye.